Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Teman-teman, sebelum saya membahas tentang OAP mengalami termarginalisasi di tengah arus globalisasi di Papua, di tanah sendiri. Sebelum itu saya membahas lebih dalam, saya ingin menunjukkan satu gambar buat teman-teman. Coba teman-teman perhatikan gambar ini, lalu nanti teman-teman memberikan komentar atau pendapat teman-teman di kolom komen, biar kita sama-sama melihat bahwa realitas yang terjadi saat ini di Papua dan bagaimana tantangan globalisasi yang terjadi saat ini. Silakan nyimak gambar ini dengan baik. Baik teman-teman, jika teman-teman sudah melihat gambar yang sudah saya tunjukkan di situ, jadi jika teman-teman yang punya perspektif sendiri tentang gambar ini, silakan komentar saja. Ini akan menjadi bahan acuan untuk kita diskusi lebih lanjut. Jadi kita akan berawal dari gambar ini. Untuk bagaimana kita kembangkan kualitas SDM kita di Papua, sektor Papua, bahkan sektor pendidikan, bahkan semua sektor. Seperti itu teman-teman. Itu gambar tentang realitas yang terjadi saat ini. Di situ ada OAP, di sebelahnya ada Trans Papua, Jalan Trans Papua, di sebelahnya ada investor-investor asing yang siap masuk di Papua. Maka jika kita tidak siap, maka kata termarginalisasi akan terus ada. Maka dengan cara apa? Pendidikan. Pendidikan adalah solusi atau kunci utama untuk bangkit berdiri, bersaing. Kita memiliki imajinasi yang tinggi untuk Papua. Baik, terima kasih teman-teman mungkin sudah lihat gambar yang sudah saya sharing tadi. Jadi realitas menjadi semakin nyata ketika kita melihat bagaimana pengaruh globalisasi mengubah wajah sebagai faktor, sebagai sektor di Papua tanpa melibatkan orang asli Papua secara aktif. Sumber daya alam yang melimpah seperti tambang, hutan, laut seringkali menjadi sasaran eksploitasi oleh pihak luar dengan sedikit atau bahkan tanpa keterlibatan orang asli Papua sebagai pengelola utama. Hasilnya, memanfaatkan ekonomi lebih banyak mengalir keluar, sementara masyarakat lokal tetap berada di lingkaran kemiskinan dan keterpinggiran. Sistem pendidikan di Papua yang belum terintegrasi dengan kebutuhan lokal juga berkontribusi pada rendahnya kompetensi generasi muda OAP dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif. Pendidikan yang bersifat teoritis kurang fokus pada keterampilan abad 21 dan minimnya akses terhadap teknologi membuat kesenjangan semakin melebar. Selain itu, pengaruh luar juga mengancam kelestarian budaya Papua. Globalisasi cenderung mempromosikan homogenisasi budaya yang membuat tradisi dan nilai lokal semakin tergerus. Generasi muda OAP mulai kehilangan minat pada bahasa, seni, dan tradisi kita sendiri, menggantikan dengan budaya populer yang seringkali tidak mencerminkan identitas kita sebagai OAP. Dengan melibatkan OAP sebagai pelaku utama, saya pikir ya Papua dapat menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Globalisasi memang tidak dapat dihindari, tetapi dengan strategi yang tepat, OAP dapat menjadikan sebagai peluang untuk maju. Melalui pendidikan yang relevan, pemberdayaan SDM, dan pelestarian budaya, OAP dapat mempertahankan identitas budaya sambil menjadi aktor utama di tengah arus globalisasi. Ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa Papua bukan hanya tempat yang kaya akan sumber daya, tetapi juga rumah bagi masyarakat yang berdaya, sejahtera, dan siap bersaing di panggung globalisasi era Society 50 abad 21 saat ini. Baik, terima kasih teman-teman. Itu adalah informasi singkat yang
saya akan terus memberikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share agar saya juga tetap semangat memberikan isu-isu globalisasi dan juga edukasi pendidikan untuk Papua saat ini. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.